Kisah ini diawali dari seorang ibu rumah tangga yang bernama Nining Sunarsih, 52 tahun, warga kampung Cibunar, Kabupaten Sukabumi, yang berlibur pada tanggal 8 Januari 2017. Nining bersama keluarga dan tetangganya melakukan liburan tahun baru di pantai Pelabuhan Ratu, Sukabumi, Jawa Barat. Namun, saat sedang berenang, Nining terseret ombak deras hingga ke tengah laut. Sejumlah saksi bahkan sempat melihat Nining melambaikan tangan meminta tolong saat terbawa arus. Berita tenggelamnya Nining Sunarsih ini sontak menjadi ramai, hingga tim SAR gabungan pun melakukan pencarian selama 7 hari. Sesuai standar operasional prosedural, pencarian dilakukan berdasarkan keterangan saksi keluarganya. Namun di hari ke-14 hilangnya Nining, warga menemukan jenazah yang kondisinya sudah rusak dan langsung dievakuasi oleh tim SAR. Saat itu, keluarga korban juga tidak mengakui dengan alasan karena tubuh jenazah lebih kecil. Sedangkan Bu Nining mempunyai perawakan lebih tinggi. Jari jenazahnya pun lancip, sedangkan jari Bu Nining buntet. Jenazah juga sempat dites DNA dan dibandingkan dengan DNA anaknya Ibu Nining. Keluarga Bu Nining tidak pernah menerima hasilnya. Akhirnya jenazah tersebut dimakamkan oleh pihak rumah sakit. Pihak keluarga tetap meyakini jika Nining masih hidup. Bahkan, keluarga Nining merasa yakin jika suatu saat Nining akan pulang dengan kondisi sehat walafiat. 18 bulan setelah kejadian tersebut, paman korban yang bernama Jejen selalu dihantui mimpi aneh. Jejen, paman Nining, bercerita beliau kerap bermimpi keponakannya yaitu Nining, korban yang tenggelam, selalu minta dijemput. Jejen mengaku mendapatkan 3 kali impian yang sama. Hingga ayah korban yang bernama Tating berbekal keyakinan yang kuat, Jejen, paman korban, dan ditemani kerabat serta tetangga berangkat ke pantai Pelabuhan Ratu sekitar jam 9 malam. Sesampainya di pantai pada hari Rabu tanggal 30 Juni 2018 pukul 23:50 waktu Indonesia bagian Barat, mereka melakukan penyisiran hingga 500 meter ke arah barat dengan hanya memakan waktu 10 menit saja. Nining ditemukan tergeletak di pesisir pantai berada di tempat Nining yang dulu tenggelam, tepat pada pukul 12 malam. Mereka semua bahagia karena telah menemukan Nining yang tergeletak di pesisir pantai, lengkap dengan pakaian, celana, dan sendal yang sama persis seperti saat hilang dulu. Tating, sang ayah, percaya anaknya ditemukan berkat kekuasaan Tuhan, serta beliau tidak mau berasumsi lebih jauh. Namun, dia hanya bisa bersyukur anaknya ditemukan hidup. Antara bingung, kaget, dan senang, perasaan yang campur aduk menyatu. Tating, sang ayah, meyakini ini adalah kekuasaan Tuhan Yang Maha Esa. Saat ditemukan tepat pada jam 12 malam, Nining sudah dalam kondisi basah kuyup penuh pasir. Ia tergeletak di sela-sela batu karang. Anak Nining yang bernama Wanda, 23 tahun, menuturkan, "Bibi saya yang pertama kali menemukan ibu. Saat itu kondisinya seperti awal mula saat hilang dengan pakaian yang sama. Namun, memang kondisi fisiknya lemas, sehingga kami memanggil tim medis dari puskesmas. Pada saat itu, tim Search and Rescue daerah Kabupaten Sukabumi mengakui penemuan Nining di Pelabuhan Ratu. Berdasarkan dari keterangan keluarganya, pihak keluarga mendatangi tempat kejadian musibah. Karena paman Nining yang bernama Jejen sering bermimpi Nining ingin dijemput. Pihak keluarga pun langsung membawa Nining ke Rumah Sakit Umum Daerah Kota Sukabumi. Saat itu di rumah sakit kondisi badan Nining terlihat sehat, tapi tetapannya kosong. Setelah diperiksa, dokter yang menanganinya pun merasa bingung dengan kondisi badannya yang sehat. Bu Nining dipulangkan dan kepulangannya pun disambut dengan rasa bahagia serta penasaran tentang fenomena tersebut. Bagaimana bisa Bu Nining yang dikabarkan meninggal tenggelam di laut 18 bulan yang lalu kini ditemukan di tempat yang sama dalam kondisi yang sehat? Tidak sedikit masyarakat yang kaget saat pertama kali mendapat informasi tersebut, hingga banyak bermunculan opini liar bahwa ada keterlibatan makhluk gaib dalam kejadian tersebut. Nining Sunarsih yang kabarnya dulu tenggelam di gulung ombak laut di pantai Pelabuhan Ratu telah ditemukan kembali dalam keadaan sehat, namun menyisakan misteri dan kejanggalan bagi pihak kerabat dan tetangga.
Rupanya kejadian itu sebuah rekayasa. Lalu, apa motifnya? 2 hari sebelumnya, sebelum Nining berangkat rekreasi ke pantai Pelabuhan Ratu, Nining menyampaikan masalah kepada adiknya yang berinisial D, 45 tahun, berkaitan dengan masalah pribadinya, yaitu utang piutang. Cerita Nining itu lalu disambut dari seorang teman yang menyarankan solusi dengan cara membuat skenario bahwa saat nanti rekreasi ke pantai, Nining harus menghilang seolah-olah tenggelam di telan gelombang pantai. Drama hilangnya Nining tenggelam pada Januari 2017 sukses mencuri perhatian publik. Hingga pada bulan Juni 2018, Nining ditemukan kembali di tempat yang sama. Namun, proses penjemputan Nining dibumbui drama. Salah seorang sanak saudara Nining meminta mengabarkan ke pihak keluarga bahwa Nining minta dijemput melalui pesan di mimpi. Akhirnya, saudara D, adik saudara Nining, menerangkan bahwa Nining tidak tenggelam di laut Pelabuhan Ratu, melainkan Nining pergi dengan sendirinya pada saat berekreasi di pantai Pelabuhan Ratu. Teka-teki Nining Sunarsih yang ditemukan selamat setelah dilaporkannya hilang tenggelam di Laut Selatan Sukabumi 1,5 tahun yang lalu akhirnya terbongkar. Hasil penyelidikan dan pengumpulan fakta-fakta selama 1,5 tahun dari saksi-saksi, pihak kepolisian Sukabumi menyebutkan bahwa Nining tidak hilang tenggelam dan selama 18 bulan terakhir Nining bekerja di Jakarta dan Kabupaten Cianjur. Polisi menjelaskan bahwa penyelidikan oleh tim khusus, 9 orang saksi diperiksa, 3 diantaranya saksi kunci, salah satunya D, adik kandung Nining. Pengakuan adik kandungnya peristiwa 1,5 tahun yang lalu itu memang direncanakan ibu Nining dengan seorang temannya karena masalah terbelit utang pada beberapa orang di lingkungannya. Untuk mengembalikan sejumlah uang pada masyarakat, ia harus meminjam uang ke bank. Setelah mendapatkan pinjaman dari bank, utang-utangnya ke masyarakat dibayarkan. Untuk menutup ke bank, dibuatlah skenario bahwa ibu Nining seolah-olah hilang tenggelam dalam kegiatan piknik bersama keluarganya di pantai Pelabuhan Ratu. Akhirnya, Bu Nining ini tidak hilang tenggelam seperti yang dikabarkan. Polisi menegaskan bahwa tidak ada kejadian mistis apapun yang melatar belakangi hilangnya Nining yang selama ini diberitakan tenggelam di pantai Pelabuhan Ratu. Semua hal terkait hilangnya Nining yang selama ini dibumbui dengan hal-hal mistis dapat dijelaskan secara rasional. Tidak ada mistis, tidak ada soal mimpi minta dijemput, semuanya logis. Kesimpulan bahwa hilangnya Nining merupakan rekayasa didapat sesudah polisi melakukan penyelidikan kepada beberapa saksi yang ada bersama Nining saat ia hilang. Dari keterangan tersebut, polisi menemukan beberapa fakta baru mengenai hilangnya Nining. Saksi kunci yaitu JJ dan kedua anak Nining, WI dan DD yang diperiksa menunjukkan bahwa kasus tenggelamnya Nining merupakan rekayasa. Setelah mendalami keterangan dari saudara Dede, akhirnya ia mengaku bahwa Nining tidak pernah hilang, namun sengaja menghilangkan diri saat sedang berwisata bersama keluarganya pada tanggal 18 Januari tahun 2017 silam. Jejen paman korban mengaku mendapat telepon dari seseorang yang berinisial H untuk menjemput Nining di Pelabuhan Ratu, tempat dilaporkannya hilang. Jejen juga menerima arahan dari H untuk memberitahu keluarga, seolah-olah kabar itu diperoleh dari mimpi. Dede, anaknya Nining, juga mengakui pernah mendapat pesan singkat dari Nining yang berada di rumah saudaranya di Cianjur dan juga pernah kerja di Jakarta. Selanjutnya terungkaplah sudah motif dibalik menghilangnya Nining. Ia terjerat hutang kepada bank karena harus mengembalikan uang milik keluarga. Setelah itu, ia kesulitan membayar. Kemudian ada yang menyusun skenario seolah-olah Nining hilang dan tenggelam saat sedang berwisata di pantai Pelabuhan Ratu. Kisah ini menjadi pelajaran bagi kita semua. Mudah-mudahan bisa diambil pelajaran baiknya. Saya Muhammad Yusuf Fatahillah. Terima kasih.